Perjalanan ini tentu saja kita mau bersama-sama untuk semakin dekat kepada Tuhan, dan ketika kita nanti kembali ke rumah kita masing-masing, kita pun membawa nafas iman kita sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa mendapatkan sumber yang baru dari kerohanian kita. Dan pada siang ini juga kita mau mendoakan keluarga yang pada masa Natal ini tidak bisa ditemani. Semoga Tuhan menganugerahkan kebahagiaan dan sukacita dalam hati mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan ia disebut penasihat ajaib. Saudara dan saudari, marilah dalam rekas ini kita menyadari atas segala dosa dan kesalahan kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini cahaya gemilang turun ke dunia dan fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan hai semua bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yang semua shalom. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal, Omo. Ya, saya juga tidak menyangka merayakan Natal di Vatikan ini pertama kali. Saudara-saudara yang terkasih, pada tahun 2004 itu saya ditugaskan sebagai diakon frater
persiapan tabisan di Jakarta sampai tabisan dan jadi imam. Hampir 8 tahun saya berkarya di Jakarta untuk menangani media komunikasi karena saya suka foto-foto ini. Karena dulu saya bekerja di media dan saya kursus fotografi di Darul Istriadi. Ini sudah terakhir baru saya buka rahasia. Takut ramai ya, Mo? Takut ramai. Baik. Tapi itu selir. Jadi 8 tahun saya berkarya di Jakarta dan kita membangun, saya bekerja di bidang media, Komsos, Komunitas Sosial Milik Tarekat MSC Indonesia, di seluruh Indonesia. Dan tahun 2012 saya diminta untuk kembali ke Ambon. Hati saya itu merasa tidak siap. Ini masih muda waktu itu ya, jadi kita menghayati kaum ketaatan, tapi kadangkala perutusan begitu. Sebagai manusia kadang-kala saya sudah kembangkan suatu karya di Jakarta, lalu saya dikirim kembali ke macam kampung atau di sana, merasa ya sudah apa yang saya rintis saya buat itu akhirnya macam ya sia-sia waktu itu. Hati saya tidak terima, maksudnya secara manusia ya, jadi saya merasa kenapa saya dikirim kembali ke Ambon. Tapi ya mau terima atau tidak, kita sudah mendapat keputusan, kita menghayati kaum, saya dengan Romo itu kan hidup membiara, jadi kaum, 3 kaum kan, ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Dalam tarekat kami yang diberikan oleh Pater Julius Valles, orang Prancis, dia mengatakan kita boleh kalah dalam kaum-kaum lain, tapi dalam ketaatan kita tidak boleh kalah. Jadi ya keberatan tapi tetap melaksanakan. Saya pergi di Ambon dan saya tinggal dengan seorang uskup tua bernama Uskup Andreas Sol. Pada saat itu umurnya 96 tahun, umur panjang. Dan dia masih kuat sekali. Jadi pada umur 94, 95 itu masih turun naik tangga tanpa dipegang. Kuat sekali. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bisa hidup dengan uskup ini. Karena uskup ini mengubah kehidupan saya. Karena tadi saya mengatakan saya pindah itu saya tidak menerima secara manusiawi. Saya merasa ya masih merasa betul karya ini. Kalau kirim ke Ambon. Tapi setelah saya tinggal 4 tahun bersama dia sampai dia meninggal 2016. Jadi saya 2012 sampai 2016 dia meninggal dalam usia 106 bulan. Saya belajar kebijaksanaan hidup. Jadi satu ketika seorang ibu datang jadi dokter pesan, karena saya menjadi penjaga orang kepada uskup, karena di biara itu dokter melarang untuk ketemu uskup kan dia sudah usia, lalu bisa saja menimbulkan emosi pada dia. Minta maaf agak lama sedikit ya. Nah, seorang ibu datang untuk bertemu dengan uskup ini, dan saya mengatakan silakan. Ujung-ujungnya apa? Dia minta uang dari uskup. Saya sedih sebetulnya. Jadi uskup sudah tua sekali dan ya mungkin dia punya ada, tapi kita berpikir sudah tua begini. Tapi ya sudah, kebaikan hati dari uskup ini membuat dia memberi. 2 minggu kemudian ibu ini datang lagi. Hati saya sudah mulai tidak nyaman. Karena yang menjaga uskup adalah seorang suster biarawati dari tarekat TMM, dan kami dua punya kode kalau misalnya orang yang kita bilang tidak boleh ketemu uskup itu kita bilang ada ranjau. Jadi istilah-istilah yang orang tidak kenal. Ibu ini datang, saya bilang ibu mau ketemu siapa? Yang mulia Pak Uskup. Saya bilang sebentar, ibu duduk dulu. Saya kontak ke suster, saya bilang suster ada ranjau. Maksudnya tidak boleh ketemu. Jadi tujuannya jadi bukan negatif ya. Saya dudukkan ibu itu di ruang nonton.
Sampai dia pulang itu tidak ketemu, dan saya memperhatikan dari kami saya di lantai 2, uskup juga di lantai 2 di Ambon, biara Ambon. Dan dia pulang dengan mungkin dia mulutnya komat kamit, saya membayangkan pasti dia maki saya sudah. Dia pulang 2 minggu kemudian ibu datang lagi. Saya tidak ada dan ketemu uskup. Apa yang terjadi? Minta uang lagi sama uskup. Saya merasa sudah tidak tenang. Lalu karena dia tidak ketemu waktu saya ada, dan dia lapor sama uskup. Pastor sana itu tidak mau kasih untuk ketemu dengan uskup. Nah, saya nggak tahu apa-apa. Saya pulang, uskup datang di kamar saya dan dia ketuk pintu besar sekali. Pastor, saya mau bicara. Dan dia bilang, bagaimana Monsignor? Saya pergi di kamarnya dan dia, pesan ini itu saya tidak pernah lupa dalam hidup saya. Pesannya begini, uskup dia bilang, Romo tidak boleh menghalangi orang untuk ketemu sama saya. Saya ingat itu ibu itu, pasti dia sudah lapor peristiwa yang dia buruk itu sama. Lalu dia bilang, Monsignor tidak bermaksud untuk tidak mau ketemu, tapi kan dokter melarang tidak boleh ketemu karena itu membangkitkan emosi, kesehatan terganggu. Itu tujuannya. Tapi uskup memberi nasihat kepada saya 2 hal yang saya tidak pernah lupa. Pertama, dia bilang begini, kalau saya tahu bahwa dia pasti, saya bilang uskup, dia pasti minta uang lagi. Karena kan sudah 2 kali atau 3 kali itu selalu minta uang uskup. Lalu uskup pesan sama saya, ketika kamu memberi bantuan pada orang miskin, anggaplah yang datang ini orang miskin. Pemberian itu tidak membuat kaya dia dan tidak membuat miskin kamu. Pemberian yang kita berikan itu tidak akan membuat kaya dia, juga tidak akan membuat kamu menjadi miskin. Uskup pesan sama saya, kalau membantu orang kecil. Lalu yang kedua, dia bicara begini, lebih baik. Nah, karena begini ceritanya, ibu ini kan menipu, dia minta uang untuk anak sekolah. Nah, saya pikir anak sekolah, sementara ibu ini umur sudah 60-an, masa anaknya masih sekolah? Jadi pasti bohong-bohongan itu. Jadi saya bilang, Ustaz tidak bisa, itu uang itu pasti dia bohong. Nah, dia bilang, lebih baik kamu ditipu, kamu dibohongi daripada kamu tidak berbuat baik. Saya pulang itu 2 pesan ini, saya refleksi luar biasa untuk dalam hidup saya. Kan kalau rasional tahu-tahu dia menipu saya, ngapain saya mau kasih lagi gitu. Terus pesan bahwa dia membohongi kamu dengan pemberian itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kamu sudah berbuat baik, kamu tidak membiarkan kesempatan ini berakhir. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata saya bersyukur kepada Tuhan bahwa dulu saya tidak suka ke Ambon itu. Saya merasa pengalaman tinggal dengan uskup itu mengubah hidup saya secara penuh. Sekarang provinsial uskup minta tugas di Mansa, pasti ikut saja. Di Mansa tidak terlalu pikir seperti yang dulu waktu pindah dari Jakarta. Ini karena pengalaman ini. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini hari raya Natal. Kita menutup ziarah pintu suci dengan hati yang penuh syukur. Amin. Amin. Kita telah melangkah sebagai peziarah pengharapan. Ingat waktu kita mulai start pertama, memasuki pintu-pintu suci, doa-doa kita sudah lantunkan. Saya sudah kirim doa-doa, juga doa pribadi, sebagai tanda iman kita. Kalau kita tidak beriman, maka kita lalu lalang hanya seperti orang turis. Kalau kita tidak melangkah dalam iman, ingat itu. Sama dengan orang-orang yang keluar masuk saja tidak arti apa-apa. Dan kita mengalami bagaimana pertobatan terjadi. Kita sendiri mempertobati kita. Dan kerinduan akan belas kasih Allah ketika kita berjalan dalam harapan. Kita mohon supaya Tuhan memberi kita harapan. Dan hari ini sabda menegaskan makna terdalam dari ziarah itu sendiri. Allah
sendiri telah membuka pintu keselamatan dengan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah pintu yang telah dibuka kepada kita dengan hadir dalam rupa bayi. Natal mengungkapkan bahwa pintu suci bukan sekedar bangunan atau ritus simbolis. Yesus yang lahir di Bethlehem adalah pintu suci yang sejati. Melaluinya kita mengenal wajah Allah yang penuh belas kasih. Tadi saya cerita itu, perbuatan kasih kadangkala irasional, tidak rasional. Saya memakai rasional, sementara uskup dia tidak memakai rasional. Dia memakai belas kasihan. Karena saya berpikir dia menipu, ngapain saya mau kasih sama dia? Atau uskup tidak berpikir begitu. Uskup berpikir lebih baik kamu ditipu daripada tidak berbuat baik. Itu suatu cara pandang yang sangat sekali berbeda dengan itu. Bahwa Allah yang penuh kasih itu hadir, irasional. Seorang Allah lahir dalam sejarah manusia yang penuh dengan batasan. Mengalami penderitaan, mengalami persoalan di Bethlehem, kandang yang hina. Ia lahir bukan di istana, melainkan di palungan. Kita juga sudah berkunjung ke tempat palungan itu. Agar setiap orang kecil, orang lemah, dan orang berdosa diangkat. Kenapa Allah mau datang dalam sejarah manusia? Supaya kita yang mengalami penderitaan itu, dia mengangkat kita mengalami martabat. Ketika kita melewati pintu suci, kita diundang untuk meninggalkan beban dosa kita dan membuka diri pada rahmat pengampunan. Dalam terang Natal, kita menyadari bahwa Allah lebih dahulu keluar melangkah menemui kita. Rahmat itu lebih dulu menjumpai kita. Sial kita hanyalah jawaban atas kasih Allah yang telah datang lebih dahulu. Bukan karena jasa-jasa kita, tapi dia sudah lebih dahulu mencintai. Saya selalu pakai filosofi uskup Sol dalam pengalaman hidup saya. Suatu ketika di Dobel juga orang datang minta uang juga. Ini Victor dan saya akan kalakan ada misa intensi, lumayan. Minggu ini lumayan. Tapi dalam minggu berikutnya bisa kosong lagi. Saya coba uang itu ngapain juga? Karena makan sudah disediakan oleh paroki, semua sudah tersedia, tapi uang bisa habis. Ngapain saja uang itu? Tapi ada saja kebutuhan orang-orang yang kesian datang, minta-minta dari kampung-kampung datang. Sudah, saya tidak bisa mengatakan tidak, biar sedikit juga. Sampai orang-orang yang pelayan yang kemudian berkarya di nelayan lalu mau pulang ke Jawa tidak punya apa-apa, ditipu atau apa begitu. Sudah kita main bantu-bantu saja dan stipendium yang ada di sini juga habis juga. Tapi kita dipanggil. Jadi dua orang ini karena sering datang sama saya sudah jarang sekali lihat juga sebetulnya. Suatu ketika bapak dan ibu datang, saya bilang, aduh silakan. Saya kan ruang makannya di lantai 2. Sekretariat bilang, pastor ada orang yang mantu saya bilang, pasti. Saya berlama-lama di meja makan. Karena pikiran saya pasti minta, dia pasti minta bantuan. Itu dah. Saya berlama-lama, saya bilang tunggu sebentar. Tapi saya dalam hati saya tidak tenang, saya turun. Saya turun begitu, kemudian saya ketemu mereka. Ibu, Bapak, kenapa? Pastor, kami mau pengakuan dosa. Saya masuk di kamar itu, saya tidak berani keluar. Saya sedih sekali. Karena saya sudah terlanjur berpikir bahwa mereka datang itu untuk meminta apa-apa begitu. Dan saya tidak berani menjumpai mereka lagi. Karena saya merasa sangat bersalah. Saya bilang tunggu sebentar, saya masuk, saya sedih, saya menangis. Dan saya keluar, saya bilang masuklah ke kapel, kita maaf pengakuan dosa. Itu pengalaman bagaimana kadang-kadang ya apa yang kita buat di luar kemampuan kita. Seperti para gembala yang kembali dari Bethlehem dengan hati yang diubah. Tadi pengalaman saya tugas Ambon, saya merasa saya diubah dengan hidup dengan uskup Sol, saya diubah total.
dalam hidup saya. Kita pun dipanggil untuk kembali ke keluarga kita masing-masing. Ini siaran sudah selesai, misa terakhir ini, karena itu kasih kesempatan sama saya khotbah agak lebih lama sedikit. Ya, kalau dari saya sendiri, saya merasa bersyukur boleh datang lagi ke sini gitu ya, dan juga menjadi pengalaman pertama bagi saya untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak kenal Bapak Ibu sekalian, belum pernah ketemu juga gitu ya, tapi pengalaman selama 2 minggu ini saya rasa membuat saya senang gitu ya, membuat saya semangat kembali. Setidaknya saya sebagai seorang imam, saya mau juga memperbarui pelayanan saya itu ya. Semoga dengan perjumpaan dengan Bapak Ibu ini sekalian juga menjadi kekuatan baru bagi saya, agar saya pun bisa melayani umat dengan sebaik mungkin. Amin. Amin. Karena memang dalam kegiatan sehari-hari sangat sibuk, tetapi saya benar-benar berterima kasih kepada Tuhan bahwa kami bisa ke sini dan berdoa bersama. Terima kasih kepada Pak Samuel, Romo Tino, dan Romo Kris yang setiap perjalanan pasti ada hal-hal yang sangat menyentuh, dan juga teman-teman semua juga sangat menguatkan, karena di dalam perjalanan hidup tidaklah mudah. Ya, tentunya kami terus berusaha bersyukur dalam keadaan apapun, karena Tuhan begitu baik. Tapi terkadang yang tadi Romo bilang ya, sebagai manusia ada duniawinya, karena saat-saat lelah, saat-saat kelihatannya capek gitu ya, kadang pinginnya kemauan diri itu tidak sama dengan kemauan Tuhan. Kadang-kadang saya juga kelihatannya sepertinya kuat, tetapi nggak begitu. Kadang-kadang saya juga menangis ya di depan patung Bunda Maria atau di depan salib Yesus. Kadang-kadang saya pingin istilahnya istirahat karena terlalu capek sepertinya gitu ya. Tapi memang kembali lagi harusnya saya bersyukur, saya banyak belajar dari ziarah ini, harus kuat dan sabar, karena Tuhan istilahnya ingin, mungkin harus percaya dengan iman, perutusan akan Tuhan terhadap hidup saya. Dan saya tetap bersyukur karena Tuhan begitu baik menjaga keluarga saya, memberikan kesehatan, damai sejahtera, dan ketenangan hati. Menurut saya ketenangan hati itu sangat susah. Dalam perjalanan ziarah ini saya mendapatkan bahwa sangat penting doa, terus ziarah, itulah yang menguatkan kita semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Romo Tino, Romo Kris, semua teman-teman yang baik hati dan tidak sombong, karena banyak hiburan juga dari teman-teman ya, sehingga kita semoga bisa pulang dengan semangat yang baru untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi.